ala Rasulillah ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata mu'iddat liman ittaqah. Qala ta'ala al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, kajian kita hari ini insya Allah tarhib Ramadan, menyambut Ramadan dengan tadabbur Al-Quran ayat saum. Dan ternyata yang kita bahas hari ini ayat saumnya yang pertama, ayat 183 saja. Ayat 184, 185, 186, 187, tahun depan berikutnya. Setiap menjelang Ramadan, lanjutkan bahasan. Jadi ada usulan dalam pengajian ini, kalau ada peristiwa-peristiwa penting, maka dibahas materi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Tapi kalau tidak ada, lanjutkan hancah program. Jadi kadang tafsir, kadang hadis. Ya, karena sekarang menyambut Ramadan, lebih tepat kalau kita bahas tarhib Ramadan dan ayatnya. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pendek ayatnya, tapi kajiannya lumayan, 12 halaman ya, ayat pendek ini. Kita mulai. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dari terjemah, hai orang yang beriman diwajibkan atas kamu, atas kalian, siam, saum, berpuasa mah menurut terjemah depan ya, ibadah saum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ini terjemah lafdiahnya. Ya ayyuha itu artinya ya, huruf nida menyeru, diartikan wahai. Ayu itu artinya siapa saja atau kapan saja. Ha, ingatlah. Jadi ya ayyuha itu wahai, ingatlah, wahai siapa saja, ingatlah. Alladzina, orang-orang yang, sering disebut isim mausul, orang-orang yang. Amanu, beriman, kutiba, ditulis. Jadi terjemahnya kutiba itu ditulis. Kataba, menulis. Katib, sekretaris. Kutub, buku-buku. Kalau maktab, perpustakaan atau maktab perpustakaan, tetapi kalau maktabah, kalau maktab kantor beda ya. Ada maktabah, ada kata maktab. Kemudian kadang-kadang kutiba, kitab, kutub ya. Alaikum, ala, dan kum, ala atas, kum kalian. Asyam, saum atau menahan menurut bahasa. Kama, seperti atau sebagaimana. Kutiba, ditulis atau diperintah. Makanya ada kalau perintah itu termaktub atau ya sudah jadi bahasa Indonesia ya, termaktub. Bukunya 2 dengan yang lalu. Ala atas, alladzina orang-orang yang min dari qablikum sebelum kamu, la'allakum mudah-mudahan kalian tattaqun bertakwa.
Itu tarjamah labdiyah, atau kalau dalam bahasa Inggris sering disebut tarjamah harfiah. Tapi kalau harfiah mah satu huruf, makanya diistilahkan tarjamah lafdiyah, satu lafaz. Sekarang kita lihat tarikh, karena 7 langkah di dalam tadabbur ayat ini, 7 langkah atau 7 tak, yaitu tartibul ayat, tarjamah, tarikh, kemudian tanasub, tahlil tafsir, takwil, dan tatbik. 7 tak. Tarikh yang pertama diriwayatkan dalam tafsir At-Tabari, namanya Ibnu Jarir At-Tabari, lahir 224, wafat 310 Hijriah. Berdasar beberapa sanad. Sanad itu apa? Dalam hadis mata rantai. Berapa mata rantai? Karena Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan Quran itu melalui sanadnya sendiri atau melalui mata rantai sendiri. Sekarang sudah usum istilah sanad. Ada sanad tahfidz, ada sanad torekat, ada sanad macam-macam ya istilah sanad. Dan dia kutip dalam juz 3 halaman 385 bahwa ketika sampai di Madinah ada kewajiban saum 3 hari sebulan, dan setiap Asyura itu di Madinah itu. Jadi karena kan dulu ketika Rasulullah SAW diutus, dilahirkan, kawasan Madinah dengan kawasan Mekah itu beda. Ada kebiasaan dan kawasannya, kekuasaannya, kekuasaan politik budayanya. Kalau Madinah itu dikuasai Romawi. Kalau Mekah dikuasai Parsi. Makanya di Madinah mah kebanyakan Yahudi. Kalau di Mekah banyak Nasrani. Yang tamunya Ari pribumi nama sama-sama jahiliyah, baik Madinah maupun Mekah. Dan politiknya itu di bawah dua kekuatan superpower pada saat itu, antara Romawi dan Parsi. Nah, ketika sampai di Madinah ada kewajiban saum yang disyariatkan kepada mereka, orang-orang Yahudi, yaitu sebulan 3 hari, itu warisan Nabi Nuh, dan Asyura, saum tanggal 10, itu warisan dari Nabi Musa, di syariatnya, makanya berjalan itu di Madinah. Terus kaum Nasoro punya kewajiban tertentu di bulan Ramadan, seperti tidak boleh nikah bulan Ramadan. Nah, ayat ini secara historis turun untuk perbaikan syariat masa lalu. Jadi baheula nama kan Yahudi itu Islam kan. Nah, Nasrani juga, kalau Yahudi mah percaya kepada Nabi Musa tapi tidak percaya kepada Nabi Isa. Kalau Nabi Isa percaya kepada Nabi Musa dan Nabi Isa tapi tidak percaya kepada Rasul. Nah, itu berkembang. Dan kewajiban ibadahnya ada yang disyariatkan sejak zaman para nabi terdahulu. Tapi Rasulullah SAW diutus itu namanya fatroh, masa fatroh. Fatroh itu kekosongan, kekosong syariah. Kenapa? Karena 570 tahun tidak ada Nabi. Jadi 530 ya, karena kan Nabi Musa 40. Jadi sejak lahir Nabi Isa, sejak lahir Nabi Isa
dalam usia 40 tahun wafat, kan itu kosong syariah. Makanya para sesepuh Rasul, seperti Abdullah, ayah Rasul yang wafat usia 25, Fatimah, ibu Rasul, itu kosong, dalam keadaan kosong. Ya, Aminah, Fatimah, putra. Nah, itu tarik pertama. Tarik kedua, surat Al-Baqarah berkaitan dengan saum, itu turun setelah ada perintah perubahan kiblat, penambahan rakaat, dan setelah adanya kewajiban perang. Ini surat Al-Baqarah 183 itu turun pada tanggal 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi secara tarikh ayat saum ini diperintahkan pada tanggal 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Setelah syariat sholat. Sholat itu dipardukan kepada Rasul ketika turun wahyu ketiga. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Itu turun perintah sholat tahajud. Jadi sholat tahajud kumpul kesana mah Rasulullah SAW itu. Dan dilaksanakan tidak di Masjidil Haram, tapi di Baitul Arqam. Kemudian waktu Isra Mi'raj, perintah sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Semuanya 2 rakaat. Begitu riwayat Aisyah. Semuanya 2 rakaat ketika Isra Mi'raj itu. Lalu selama dan sholat 5 waktu itu setelah wafat Siti Khadijah. Setelah wafat Siti Khadijah. Siti Khadijah mah sholat nate tahajud ngumpul. Nah, setelah wafat Siti Khadijah di Isra Mi'rajkan, Rasul baru menerima perintah sholat yang asalnya menurut riwayat Bukhari yang lahir 194 wafat 256, tahajud, kemudian diperintah sholat yang 5 waktu, semuanya 2 rakaat, ya, semuanya 2 rakaat, dan berjalan sampai terjadi hijrah. Hijrah Rasul itu berangkat dari Jabal Sur tanggal 1 tanggal 1 Rabiul Awal. Kemudian tanggal 8 sampai di Bani Salim ada perintah sholat Jumat. Jadi ketika itu sholatnya 5 waktu 2 rakaat, ada sholat Jumat. Maka khutbah pertama Jumat itu di Bani Salim pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah. Sampailah ke Madinah dan menghadap ke Masjidil Aqsa sholatnya. Kalau ketika di Mekah kemana? Kebetulan dari Baitul Arqam baik ke Ka'bah maupun ke Masjidil Aqsa sama arahnya. Makanya duka tinggal Ka'bah, duka tinggal Masjidil Aqsa sama. Tetapi ketika di Madinah kan bertolak belakang ke Mekah sama ke Aqsa. Mekah siapa yang mendirikan masjidnya? Nabi Ibrahim. Kemarin sudah kita bahas ya. Kalau Ka'bah nama sejak zaman Nabi Adam sudah ada. Masjidil Haram didirikan oleh Nabi Ibrahim dengan Ismail. Kalau Masjidil Aqsa sama Nabi Ibrahim, cuman dengan Nabi Ishak. Kata Abu Dar ketika hadis riwayat Bukhari, ketika bertanya kepada Rasul, ayul masjid awwalu ma wudi'a fil ard. Masjid apa yang paling pertama dibangun?
Kata Rasul, Masjidil Haram. Summa ayul masjid. Kemudian masjid apa? Kata Rasul, Masjidil Aqsa. Kam bainahuma, berapa jarak antara Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram? Kata Rasul, arba'ina sana, 40 tahun. Jadi dua-duanya Masjidil Haram maupun Masjidil Aqsa didirikan oleh Nabi Ibrahim. Tapi masjidnya, kalau Ka'bah nama, sudah sejak Nabi Adam. Ya, makanya ketika Nabi Ibrahim datang ke situ nyebutnya Baitullah. Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Sudah ada Baitullah. Tapi belum didirikan masjid. Maka yang mengelilingi Ka'bah itu oleh Nabi Ibrahim. Dan kawasan Mekah disebut Tanah Haram itu oleh Nabi Ibrahim. Sehingga tanah itu ada Tanah Haram. Waktu Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya itu dia udah tahu itu Ka'bah. Iya, sudah tahu bahwa di situ ya bahwa di situ ada Baitullah. Makanya dia Nabi Ibrahim doanya Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin, tanah lembah. Ghairi dzar'in, tanpa tanaman, gersang, indah baitikal muharram, di pinggir rumahmu. Tapi di pinggir tidak disebut lembah mana. Waktu Nabi Ibrahim ke situ tidak ada bangunan, lembah saja. Lembah saja itu kosong gitu. Karena apa? Karena Ka'bahnya terendam ketika banjir Nabi Nuh. Jadi tilalep gitu. Kan lembah gitu. Tilalep. Itu Ka'bah panjangnya baru zaman Nabi Ibrahim digali dan dibangun. Didirikan Ka'bah itu sebagai tanda, dan setelah didirikanlah Masjidil Haram. Nah, maka tadi nanti secara itunya panjang ketika bicara masalah sholat, nanti masalah haji ya, masalah sholat dan masalah itu. Tapi karena berkaitan saum juga, ya, sejarahnya jadi diuraikan singkat-singkat, ya. Nah, jadi tadi dikatakan sholat itu pertama kali difardukan tahajud. Setelah itu berlangsung sampai Isra Mi'raj. Kapan Isra Mi'raj? Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri itu membicarakannya beraneka ragam pendapat. Nanti itu ketika peristiwa Isra Mi'raj kita bahasnya ya. Kapan peristiwanya dan sebagainya. Hanya kita kaitan dengan saum baik sholat 5 waktu yang berdiskusi dengan Nabi Musa, dan itu juga panjang hadisnya. 5 waktu semuanya 2 rakaat kata Aisyah. Puri dotis sholat rok'atain kata Aisyah. Difardukan sholat itu 2 rakaat. Kemudian summa hajara Rasulullah SAW, kemudian Rasul berhijrah, zidah, ditambah rakaatnya. Jadi tadi ya, ketika hijrah, yaitu berangkat tanggal 1 Rabiul Awal, walaupun di Indonesia diperingati Muharram, tapi sebetulnya hijrah bukan Muharram, tapi itu bulan Rabiul Awal. Nah, tanggal 8 sampai di Kuba mendirikan masjid 4 hari. Setelah 12 berangkat ke Yasrib, yang saat itu pada duhur sampai di Bani Salim, turun perintah Jumat. Maka sholat Jumatlah, dan sampai di Madinah kiblatnya mengikuti syariat yang berjalan, yaitu ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, disitulah terlihat perbedaan, karena ketika di Baitul Arqamah menghadap ke Ka'bah dan ke Masjidil Aqsa itu sama arahnya, tapi ketika di Madinah bertolak belakang.
Nah, baru 17 bulan berjalan, diperbaiki kiblatnya dan disempurnakan rakaat sholat. Rakaat sholat ada yang 3, yaitu maghrib, ada yang 4, yaitu isya, duhur dan asar, dan ada yang tetap 2, yaitu subuh. Nah, setelah sempurna, ada perubahan kiblat, jumlah rakaat sempurna, illa kecuali kata Aisyah, ayyakuna musafiron, kecuali dalam keadaan safar yang 4 menjadi 2. Jadi dalam keadaan safar mah bukan keringanan. Kalau menurut hadis mah illa musafiron, kecuali dalam keadaan safar yang 4 jadi 2. Jadi bukan keringanan kalau ditinjau dari sudut hadis. Eta mah penilaian fikih mah macam-macam, ya. Penilaian fikih mah macam-macam. Kembali kepada asal, kalau musafiron. Jadi kalau safar. Nah, setelah itu ada perintah perang, yaitu pada bulan Jumadil Akhir. Itu berkaitan dengan Salim Al-Hadrami, perang membunuh sehingga terbunuh si Salim Al-Hadrami itu, sehingga rame di masyarakat majar gente Rasul melanggar bulan haram karena sudah Rajab. Maka turunlah ayat-ayat tentang dibolehkannya perang untuk melawan walaupun di bulan haram. Nah, setelah turun semua, baru bab saum turun. Jadi saum itu setelah sholat sempurna, setelah zakat, ya, zakat tapi belum sempurna, baru zakat bebas, karena zakat fitrah mah, zakat fitri artinya, bukan zakat fitrah, zakat fitri mah setelah Ramadan. Yaitu ayat 183 ini turun tanggal 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Setelah tahun 10 Sya'ban, tanggal 10 Sya'ban diperintah saum, maka terjadi perang pada bulan Ramadan pertama perang Badar, yaitu 17 Ramadan, dan dibunuhlah Abu Jahal oleh Ibnu Mas'ud, sehingga terbunuh rame eta kemah sejarahnya nanti lagi. Jadi itu tanggal 10, ya. Ya. Ya, direncanakan atau tidak mah tergantung pendekatannya kita. Ya. Bulan Ramadan, kengeng bulan Ramadan. Tidak boleh perang itu 4 bulan. Yaitu bulan haram, bulan suci, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, bulan Ramadan mah bukan bulan suci, bukan bulan haram. Indonesia kita menyebut bulan suci. Bulan Ramadan bukan bulan suci. Tidak ada hadis maupun ayat yang mengatakan bulan Ramadan bulan suci. Yang ada bulan Ramadan itu kalau di dalam hadis syahrun mubarak, bulan berkah, syahrus syam, syahrul Quran. Tidak ada yang mengatakan syahrul haram. Karena syahrul haram itu, kata Rasulullah, adalah salasun mutawaliyat, yang 3 berurutan, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan syahrun berbeda, yaitu bulan Rajab. Jadi yang 4 bulan itu yang tidak boleh perang. Bulan Ramadan mah boleh perang, Rasul sendiri perang pada bulan Ramadan, yaitu Badar, dan waktu Futuh Mekah. Cuman Futuh Mekah mah duel.
Ya, karena masyarakatnya talu gitu ya. Kita jadi duel ya. Jadi takut ya. Nah, kalau perang Badar mah hebat perangnya. Jadi saum pertama ya. Saum pertama. Makanya bulan Ramadan itu bukan bulan liburan. Bukan bulan membeku ya. Kalau perang jalan bulan Ramadan, bisnis jalan bulan Ramadan. Justru di Indonesia banyak kaum muslimin bulan Ramadan itu libur bisnis. Akhirnya maka para pengusaha lah ada gebyar Ramadan laku pada payu, padahal sebetulnya bulan Ramadan jalan segala macam. Ya, tidak. Dan Rasulullah tidak pernah i'tikaf 1 bulan Ramadan. Jalan terus, berjalan ke kegiatan sehari-hari. Jadi tidak libur ya. Pengajian berhenti, sanes berhenti, dialihkan. dialihkan tempatnya masing-masing. Karena di masjid banyak kegiatan, dialihkan. Pengajian kita Mudzakarah bulan Ramadan libur karena dipindah di tempat lain. Di tempat lain. Soalnya tidak ada konsumsi bulan Ramadan. Sejarah yang ketiga, ibadah saum telah disyariatkan sejak para nabi dan rasul terdahulu. Seperti Nabi Daud alaihissalam, yaitu sehari saum, sehari tidak. Nabi Nuh, yaitu 3 hari dalam 1 bulan. Nabi Musa, Asyura. Ayat ini secara tarikh merupakan syariah bagi Rasul. Jadi dari dulu juga perhitungan bulan itu ada. Inna iddatasyhur, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah isna asyara syahron, 12 bulan. Jadi 12 bulan itu ada. Dan bulan itu seperti di dalam surat Yunus tersirat, ada komar, ada syams. Komar dan syams, nuro wal komaro nuro wa syams diaan. Jadi komaro nuron wa syams diaan. Jadi itu litah sabu. Suka kalian hitung. Jadi dua perhitungan bulan itu ada 2 dari dulu juga. Ada yang berdasar komariah bulan, ada yang berdasar syamsiah matahari. 2. Makanya di dalam surat Al-Kahfi Allah menerangkan Buha Ashabul Kahfi 300 plus 4. Karena 300 tahun dihitung komariah, syamsiah, 304 dihitung komariah, kalau di 304, 300 tahun dihitung syamsiah. Cuman karena sekarang syamsiah itu dikuasai oleh Yahudi dan Nasrani, sedangkan kita satu yaitu komariah, sakawe lamun Masehi teh tahun kafir, Hijriah tahun Islam. Padahal 2 nana juga milik umat Islam. Makanya entong disebut tahun Islam, tahun Hijrah aja. Karena kalau tahun Islam harus dihitung sejak zaman Nabi Adam. Kalau tahun Hijrah mah jadi dari Rasul. Tapi nanti bab itu akan dibahas bulan Muharram. Jadi itu sejarahnya ya, mengingatkan kita saum. Jadi pada zaman Nabi juga hitungannya tuh ada 2. Jadi kalau seperti Nabi Nuh ada tanggal 13, 14, 15 itu komariah. Tetapi waktunya
dari terbit fajar hingga terbenam matahari itu samsiah. Itu samsiah. Jadi kalau kita ingin tahu jadwal sholat, itu harus samsiah. Kalau kita kapan saum, itu komariah. Dua-duanya dipakai. Itu tarikh. Sekarang kita lihat tanasub. Kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Jadi tanasub itu ada 3 di sini. Ada tanasub atau kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Kemudian ada tanasub dengan ayat yang senada bunyinya. Juga tanasub dengan yang pengunci ayatnya. Yang kaitan dengan ayat sebelumnya karena urutan ayat. Kaitan dengan senada karena ada kalimat kutiba alaikum. Kaitan dengan ayat setelahnya la'allakum tattaqun. Kita lihat dulu sekarang tanasub dengan ayat sebelumnya. Ayat 183 ini jika dikaitkan dengan redaksi yang memiliki kesamaan, utamanya kutiba alaikum. Sedangkan jika dikaitkan dengan ayat sebelumnya, utamanya yang berdekatan, jadi berdekatan urutan, ya, berdekatan urutan. Kalau yang sesama kutiba. Contoh, ayat sebelumnya berkaitan dengan kewajiban wasiat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Kutiba diperintahkan atasmu idza hadara ahadukumul maut, apabila hadir kepadamu mati. Artinya apa? Sudah dekat mati. Intaroka khaironil wasiyah, untuk wasiat tentang harta. Kepada siapa? Lil walidain wal aqrabin, orang tua, kaum kerabat, bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Nah, ayat berkaitan kewajiban wasiat bagi orang yang merasakan mendekati mati. Makanya kalau sudah merasa mendekati mati, wajib wasiat. Ai masih kene lama, terkudu. Itu pemahaman. Kalau sudah mendekati mati, wajib wasiat, ya. Kumaha mendekati mati teh? Ya, terserah perasaan masing-masing. Kalau sudah tua, ternyata banyak yang sudah tua masih hidup. Yang muda juga masih ada yang meninggal. Tidak boleh kita minta kepada Allah mati. Karena tapi karena gini kata sabda Rasulullah SAW, la tatamannau al-maut, jangan mengharap-harap mati. Dan apabila sudah putus asa, rasa Anda dekat mati, kul Allahumma ahyini in kanatil hayat khairan li. Ya Allah, hidupkan aku apabila hidup itu lebih baik bagiku, dan wafatkan aku atau wafani, dan wafatkan aku in kana wafat khairan li, apabila wafat itu lebih baik. Jadi eta teh doa anu geus putus asa. Bukan untuk yang sakit, untuk yang putus asa. Itu bisa diharapkan deui mautna, gitu apa mautna. Hirupna. Nah, yang tidak diharapkan lagi hidupnya, nah doanya itu wafatkanlah aku atau dia kalau baik baginya, wafat, hidupkanlah aku kalau hidup itu baik. Itu kalau sudah putus asa. Sepanjang kita masih semangat hidup, jangan mati-mati. Semangat hidup. Semangat kalau masih kalau masih hidup itu semangat hidup. Ya, keluarganya didoakan Allahumma ahyihi.
Nah itu teh, jadi sudah capek ngurus, maka padahal sebetulnya kan yang apa, yang penyakit berat itu hidupnya apa, ujiannya kan bagi yang sehat. Nah belum tentu Bu, yang koma itu ripuh. Justru adanya koma itu anugerah. Anugerah itu jadi teka rasakan api parantos mengalami koma. Mengalami koma. Saya mah hebat pengalaman hidup. Pernah mengalami koma dan pernah mati suri. Mohon. Mati suri itu pergi kemana gitu, ke tempat mana? Ke tempat mana? Dan itu saya itu sudah dimandikan. Sudah dimandikan pas mau diturunkan, pakai boe, datang AA Imam sesepuh di sana Ciparebek. Sebentar, saya curiga ini. Pijit ini. Apa? Tinung suku itu. Pijit keras. Bangun, astagfirullah, lebih kaya nah hirup kene. Alhamdulillah. Hah? Iya, itu Imam itu tokoh masyarakat. Nah gitu, jadi ada apa? Untungnya ada Imam, jadi hidup kene lamun Imam mau. Iya, dan waktu pokoknya kan pasti ada syariatnya, ya. Kan cek abdi oke, Allah itu punya kekuasaan kun payakun, tetapi dia tidak mengatakan demikian. Dia itu punya konstitusi yang diajarkan fakod darohu takdiro, ya sudah menetapkan aturan-aturannya dan itu ditaati oleh Allah. Jadi makanya entong kun payakun ingat doa tidak, Allah pakai proses gitu. Jadi ya duka teuing da eta mah geus dimandikan. Dimandikan. Cuman begitu apa bangun ditanya kok karena ngariung gitu ya. Ditanya oleh keluarga tadi kumaha cerita weh panjang lebar. Jadi mimpi ke Mekah, kemana-mana gitu, bukan mimpi atau pokoknya ada tempat-tempat yang sempat dikunjungi ketika dewasa, tapi ada sampai sekarang tempat yang indah belum saya temui ketika waktu itu. Iya dikubur, iya dikubur aja. Nanti iya, mungkin meninggal benar, nah aja tuh orang tehirup berdiri kubur sebenarnya gitu. Makanya ketika kakak saya incunya meninggal di Banjar, ya Kang Yusuf itu dari sini pesen jangan dulu ngipur, nanti akan rek ningali heula. Dulu dicari sampai ke sana. Karena apa? Karena pengalaman sedang baheula kayak gitu. Ternyata meninggal benar. Ya itulah ya. Dan koma itu ternyata itu kenikmatan. Jadi kalau tidak koma, rasa nyeri, sakit itu. Tapi kalau koma nggak terasa, ya, nggak terasa. Yaitu koma itu 2 kali tadi tahun 2004 karena demam berdarah, kalau 2017 karena stroke. Yang berkunjung tahu itu ya siapa gitu, kadang-kadang tahu ngobrol kadang. Tetapi justru dengan koma itu tidak terasa, itu anugerah. Makanya kalau melihat yang sakit parah koma, jangan ngomong yang jelek-jelek, itu kedengaran. Orang yang koma itu kadang-kadang kedengaran. Jadi galecoknya itu. Saya pernah koma, dikatakan koma, tapi mendengar waktu ada tamu, ini Pak Ustadz cina koma, padahal saya ngadangu gitu di rumah sakit. Ya, cuman tidak tuala kaya. Oh ya, dosen Unispa itu ada beberapa. Pertama Pak Musin itu sampai 15 tahun koma.
Sekarang Pak Profesor Nang Saipullah masih koma. Itu sudah berapa tahun Pak Profesor Nang Saipullah itu mantan rektor Unisba dan ketua yayasan. Itu ujian bagi yang hidup. Sampai di mana gitu. Lanjut. Jadi sebelumnya berkaitan dengan kewajiban wasiat apabila sudah merasakan mati. Baik untuk orang tua atau wasiat itu sebagai kewajiban kekeluargaan. Maka ayat berikut berkaitan dengan kewajiban individu. Jadi kalau tadi kewajiban ke keluarga, saum kewajiban individu, yaitu kaitan pertama. Jadi kewajiban itu ada yang berkaitan dengan sesama, ada pula yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dua-duanya harus dipenuhi. Jangan hanya ke Allah saja, kewajiban kepada Allah saja. Jangan hanya kepada manusia saja. Kepada Allah harus dipenuhi. Kepada manusia juga harus dipenuhi. Kan itu ada hadis riwayat Bukhari. Ketika para sahabat 3 orang datang kepada Aisyah, bagaimana ibadah Rasul. Kata Aisyah, ya malam Rasul suka tahajud, siang suka saum. Jadi dia 3 orang itu bertekad, kalau begitu saya akan saum aja tiap hari. Yang satu lagi, saya akan tahajud tiap malam. Yang satu lagi tidak akan nikah, karena takut terganggu. Terus setelah diskusi gitu, datang Rasul. Bagaimana keadaan kalian diskusi sebegitu? Sudah disimpulkan begitu, yang satunya, maka kata Rasulullah, antum kultum kada wa kada. Kalian boleh mengatakan begini-begini. Tapi ingat, inilah ahsyakum lillah wa atqakum lahu. Aku yang paling takut kepada Allah dan paling takwa. Tetapi memang aku suka sholat, tapi suka tidur. Jadi tidak tahajud semalam suntuk. Memang aku saum, tapi juga suka berbuka, tidak saum tiap hari. Dan atau zawajun nisa, dan aku juga menikahi wanita. Dan itu harus tetap dipenuhi. Kewajiban itu jangan ada yang ditinggalkan karena punya hak masing-masing. Punya hak masing-masing. Itu pelajaran yang pertama dari sejarah. Tarikh yang kedua. Pengunci ayat 180. Haqqan 'alal muttaqin. Menandaskan bahwa kewajiban wasiat itu sebagai hak bagi orang muttaqin. Di situ muttaqin ya. Ayat selanjutnya menyeru agar saum menjadi takwa. Oleh karena itu, takwa harus diupayakan. Mesti menjadi target antara takwa itu. Karena pada ayat sebelumnya, haqqan 'alal muttaqin, pada ayat ini la'alakum tattaqun. Maka takwa harus menjadi target antara. Target akhir namanya ridho Allah. Kemudian tanasub yang ketiga, ayat wasiat di 180 menandaskan bisa saja isinya diubah oleh keluarga. Sebagaimana ditandaskan pada ayat 182. Di situ, paman baddalahu ba'da masami aku, ba'in nama ismuhu aladina yubadiluna. Dan ayat 183 menyeru ibadah saum sebagaimana dipadukan pada umat terdahulu, maka bisa berubah. Kalau ada sesuatu, kalau ada situasi tertentu, kan wasiat bisa diubah. Kalau situasi tertentu, umpamanya situasi tertentu itu dinilai kurang pas menurut syariah. Orang tua kan kadang-kadang sarwalah anak laki-laki rek anak wewe sarwatkeun we. Wasiat itu kan tidak boleh dipenuhi. Maka harus diubah. Atau ada wasiat kalau saya meninggal kubur di Ranca Cili.
Nggak usah ditaati. Kalau meninggalnya di Mekah, kenapa di Mekah? Nggak usah dibawa. Jadi sesuatu wasiat itu bisa diubah. Jadi punya kesamaan. Dan saum juga begitu, bisa diubah. Apa diubahnya? Kutiba alaikumusiyam itu ayam ma'dudat, bulan Ramadan. Tapi kalau tidak bisa bulan Ramadan, sakit atau perjalanan, ya di luar Ramadan aja. Ternyata tidak bisa di luar Ramadan juga karena tidak pernah sembuh-sembuh. Ya. Jadi saum juga ada perubahan. Jadi punya titik persamaan dengan wasiat. Terus sekarang kaitannya atau tanasub dengan ayat yang sama, kalimat yang sama. Contoh, terdapat 4 ayat yang menggunakan kalimat kutiba alaikum. Kutiba alaikum itu ada 4 ayat, yaitu kutiba alaikumul qisas, terus kutiba wasiat, kemudian kutiba saum, dan kutiba alaikumul kitab. Itu menggunakan kalimat kutiba. Kutiba alaikumnya tentang kisos, kutiba alaikumul kisos, kutiba tentang wasiat, dan kutiba saum, serta perang, 2 kutiba. Jadi sama. 4 itu wajibnya dengan saum. Ternyata 3 ayat berkaitan dengan kehidupan, berkaitan dengan sesuatu manusia, sesama manusia. Baik keluarga seperti wasiat, masyarakat hukum seperti kisos, maupun dengan utusan pertahanan negara seperti perang. Jadi 4 kali kutiba, 3 berkaitan dengan masyarakat. Perang kaitan dengan masyarakat negara. Kisos kaitan dengan hukum negara, hukum pembunuhan. Wasiat hukum keluarga. Jadi yang berkaitan dengan ibadah mah cuma 1. Kutiba alaikumusiyam. Oleh karena itu saum tidak boleh terpisah dengan kehidupan bermasyarakat. Ada saum kota aja nyumput udah saum hayang musuh ya. Nyumput aja. Dan Rasul juga ternyata bulan Ramadan masih perang. Masih berjalan ke masyarakatan. Tidak diliburkan. Ya. Jalan terus. Dampak saum itu harus ada kaitan dengan masyarakat. Terus, dalam 4 ayat yang menggunakan kalimat kutiba alaikum, ternyata ada hukum alternatif. 4 kalimat itu yang berkaitan dengan kutiba. Ada hukum alternatif. Pertama, kisos. Bisa gugur. Kisos itu. Apabila ya diampuni oleh oleh korban ya. Diampuni oleh korban, bukan korban yang meninggal, oleh keluarga. Kemudian wasiat, gugur bila ada perubahan keluarga. Kemudian yang ketiga perang, bisa batal perang juga. Yaitu damai, berperang, kedua belah pihak, gencatan senjata, batal perangnya. Jadi itu ternyata saum juga begitu. Jadi 4 kutiba bisa batal pelaksanaannya karena ada sesuatu hal. Saum juga begitu, yaitu apabila sakit. Jadi makanya kalau tidak mau saum, sakit aja seumur-umur. Kan bebas, kudu saum pindah we. Nah kalau mau sehat, layaknya saum. Gitu. Kalau mau sehat, layaknya saum.
dan sakit itu saum. Sakit apa yang boleh buka saum? Kan disebut kurang lagi sakit naon? Tidak disebut sakit naon. Ya, yang penting ayam mama dudat paman kana minkum maridon. Au ala safarin di situ Pak. Ayam mama dudat tepat waktu paman kana. Tapi kalau sakit artinya kalau saum berarti kau tidak kuat. Penyakit naon? Tidak disebut. Yang penting saumnya tidak bisa. Tidak disebut. Perjalanan, awal safar, perjalanan ke mana? Perjalanan yang kepayahan. Makanya kata Anas bin Malik yang wafat tahun 93 Hijriah, kunna nusafir ma'a Rasulillah. Kami bepergian bersama Rasul. Dan di antara kami ada berbuka. Di antara kami ada tetap saum. Tidak mencela orang yang berbuka kepada yang saum. Dan tidak ada yang mencela orang saum kepada yang berbuka. Masing-masing saja. Jadi perjalanan. Itu bukan urusan jauh. Nah, geningkan aya anu 82 eta mah ijtihad pendapat teu bae. Pendapat mah boleh saja. Ada yang mengatakan 84 km. 84 km mah itu di Rorompok ka rumah Kulbojo tah, itu di Gede itu 82 kilo. Tapi kalau ke Pegacaang Cianjur lewat Bojong Gintung itu 64 kilo. Jadi lamun kitu mah segede bisa buka tuh. Kan 84 kilo. Bukan itu dalam Quran dan hadis tidak menyebutkan. Saya beberapa kali umroh di bulan Ramadan. Itu belum pernah buka. Naon atuh da teu hayang kana oge da teu lapar, teu naon. Saya pernah dari Jakarta habis sahur pakai pesawat itu Turki gitu ya. Sahur eta kali itu kan buka nanti jam 20 maghrib teh jam 20 jadi jam 8 makanya dia buka dia sahur saya mah dihitung-hitung dia 22 jam sahur teh dan telapan jadi ya, karena telapan jadi tidak masalah bahkan pulang dari Saudi ke sini pulang habis sahur di Jeddah datang ke sini jam genep teh kan sampai sekarang jam 2 di sana. Jadi saum teh cuman dari jam genep karena musim panas sampai jam 2 bersebar aja. Jadi makanya pamihoyong singkat atau seka irian gitu kereh buka. Dan itu berjalan berlaku. jadi tapi kalau kita berangkat ke Mekah jadi panjang. Jadi itu kata Anas bisa berbuka, bisa tidak. Itu tergantung kepada kepayahan. Nah itu makanya tadi dalam 4 ayat itu menggunakan kalimat kutiba alaikum, ada kisos, ada wasiat, ada perang, ada saum, semuanya ada perubahan hukumnya. Bahkan bila sakit kronis tidak bisa saum selamanya, maka diganti dengan fidyah. Berapa ukuran fidyah? Macam-macam dan kina. Bahkan di WhatsApp mah ukuran fidyah teh kirim makanan ke panti asuhan. Ada di WhatsApp itu kampanye. Tapi kalau kita perhatikan ayat min ausati tutimuna ahlikum, pengganti saum sesuai dengan apa yang kita makan. Jadi sesuai dengan anggaran yang kita makan ya dihitung oleh keluarga. Jadi kalau seorang menteri tentu fidyahnya sehari 10 juta. Karena SPJ-nya kan 10 juta kalau menteri. Makanan biaya makan 10 juta. Kalau Gus Dur kan $1.000 waktu ke Mekah, waktu ke
luar negeri. $1.000 per hari. Jadi kalau pindahnya dia $1.000 waktu jadi presiden. Yaitu min ausati tutkimuna ahlikum. Kemudian tanasub masih ayat kalimat yang sama. Dalam 4 ayat yang menggunakan kutiba alaikum, semua mesti dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi penuh tanggung jawab itu keempat-empatnya. Kisos, harus tanggung jawab. Bahkan melalui proses, ya, proses peradilan. Karena berkaitan dengan kehidupan. 2, wasiat, mesti dipertimbangkan. Karena kaitan dengan nasib keluarga. Lalu perang, bertanggung jawab, jangan sampai salah sasaran. Perang jangan sampai salah sasaran. Ternyata saum harus dilaksanakan dengan penuh khusyuan, kedisiplinan, tanggung jawab. Bahkan ditegaskan dalam berikutnya, in kuntum ta'lamun, ayat 184. Saum itu in kuntum ta'lamun. Jika kalian tahu, maka harus berpengetahuan tentang saum itu. Bahkan la'allahum yarsyudun, seperti ayat 186. Maka mesti memiliki kecerdasan. Ya, supaya jangan sampai salah. Tadi perang, kalau tidak cerdas, salah tembak. Kisos. Kemudian juga wasiat. Cerdasan. Itu tanasub. Sekarang kita lihat tahlilut tafsir atau tafsir ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, dalam ayat ini merupakan panggilan untuk orang beriman agar saum. Hanya orang beriman yang diseru ibadah saum. Yang tidak beriman mah tidak. Oleh karena itu yang tidak beriman jangan ngambek karena tidak diajak saum. Hanya orang yang beriman. Saum tidak sah tanpa iman. Harus atas dasar iman. Iman merupakan dasar segala ibadah. Bahkan ditegaskan ya ayyuha agar menjadi peringatan. Tidak terpisahkan antara iman yang menjadi akidah dan saum sebagai salah satu manifestasi ibadah. Kemudian kutiba alaikum. Kalimat kutiba alaikum ditulis, dipadukan atas kalian. Maka kewajiban yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Karena telah ditulis. Kalau ditulis kan ingat tanggung jawab. Kalau tertulis, maka setiap saat akan dibaca. Kalau tertulis, diingat oleh mukmin, maka akan mempersiapkan diri untuk melaksanakan sebaik mungkin. Ibadah saum asyam menurut bahasa kata Ibnu Jauzi yang wafat 597 Hijriah berarti al-imsak. Saum teh imsak. Makanya di Bandung ada imsak. Itu artinya saum. Imsak. Tapi kalau di Bandung mah imsak teh 10 menit deui ka saum. Peringatan, jadi masih seep sapiring itu 10 menit. Jadi itu mah peringatan saja. Kemudian kuda juga kalau somat al-khoil kadang-kadang dalam kuda juga somat itu ditambat, dicangcang, somat. Kemudian rih juga somat, angin berhenti mengalir itu saum. Jadi makanya saum itu artinya imsak, menahan. Ibnu Jauzi 597 Hijriah menyatakan bahwa saum menurut syariah adalah ibarah anil imsak anil to'am wa syarab wal jima' ma'an tibo min niyah ilaih. Istilah untuk ibadah dengan menahan diri dari makan, minum, jima, menghususkan niat, mengharap ridho Allah. Jadi menahan saum itu bukan berhenti, bukan menyiksa, menahan. Dan Ibnu Katsir yang wafat 1372 Hijriah atau 701 apa?
1372 Masehi atau 701 Hijriah. Asyam itu al-imsak ada to'am wa syarab wal wiqa biniyatin khalisah lillah azza wa jalla bima fihi min zakatin nafs wa taharatiha wa tanfiyatiha min al-ikhtilat ar-radilah wal ikhlas ar-radilah. Saum atau siam itu menahan diri dari makan, minum, hubungan seks dengan niat ikhlas karena mencari ridho Allah dan mengikhlaskan diri. Bedanya kalau makan, minum, hubungan seks ada batas, yaitu mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi kalau di luar gitu mah bebas kan, kalau malam hari mah. Jadi bukan berarti saum teh karena menahan dia sehingga tidak gaul suami istri. Salah itu. Ya bahas langsung oleh Quran. Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum. Jadi kan ropas itu dibahas dalam bab saum. Dengan kata lain, saum adalah menahan diri, bukan menyiksa. Bukan menyiksa saum itu. Makanya supaya seger saumna udah aja makan vitamin anu tahan lapar. Boleh saja. Bukan menyiksa diri saum menahan. Karena ya ada obat itu yang kuat 12 jam itu makan dan minum vitamin. Tidak ada halangan. Kemudian dari makan minum gaul suami istri. Jadi bukan menahan lapar, saum itu kudu lapar. Enggak mesti lapar. Dan tidak mesti lapar. 5. Niat ikhlas untuk saum. Jadi bukan untuk melangsingkan tubuh, niat ikhlas untuk saum. Terus menahan dari yang dilarang. Itu manifestasi. Serta menyucikan jiwa dan raga, akhlak tercela. Saum merupakan penahanan dari makan, minum, gaul suami istri sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, itu dalam surat Al-Baqarah 187. Jadi saum bukan menahan lapar, bukan pula memerangi hawa nafsu. Kan sering disebut saum itu jihad. Kenapa jihad? Karena memerangi hawa nafsu. Hawa nafsu tidak diperangi. Kan hadis itu hadis roja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar jihadil nafs. Itu kan hadis la aslalah. Hadis yang tidak ada asal usulnya. Yang mengatakan bahwa jihad yang paling tinggi itu memerangi hawa nafsu. Itu hadis maudhu yang tidak ada asalnya. Jadi perang itu atau jihad itu memperbaiki orang. Jadi bukan memperbaiki diri. Kalau menahan diri, memerangi nafsu itu diri sendiri. Jadi nafsu itu tidak perlu diperangi, cukup dikendalikan saja. Wanahan nafsa anil hawa. Wanahan nafsa anil hawa, mengekang. Namun diperangi, berarti kan mati nafsuna. Namun mati nafsuna, itu boga nafsu. Nafsu itu penting. Punya nafsu itu penting. Ya. Apalagi mawadah ya. Itu ada nafsu. Jadi saum bukan menahan lapar, jadi tekudu lapar. Bukan pula memerangi hawa nafsu. Melainkan hanya mengendalikan keinginan. Sedangkan manifestasinya selamanya. Ayat 5. Dan terbit fajar hingga terbenam matahari, tapi manifestasi mah otomatis. Sekarang kama kutiba alal ladina min qablikum, menurut Al-Baghawi yang wafat 516 Hijriah, perumpamaan di sini min qablikum menggambarkan bahwa saum telah dipadukan sejak para nabi terdahulu.
Bahkan ada yang mengatakan kaum Nasrani juga dulunya sudah biasa melaksanakan fardu saum. Sedangkan perumpamaan ini hanya berlaku dalam hukum karena caranya berbeda. Di hukumnya yang sama itu. Jadi masa silam contohnya ya, perbedaan saum. Masa silam tidak boleh gaul suami istri ketika saum siangnya. Sedangkan syariah Rasul membolehkan. Bahkan seperti tadi saya katakan di ayat 187, uhilla lakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum. Yang ayatnya akan dibahas pendatang kita tahun 187. Karena bulan Ramadannya libur. Kalau bulan Ramadan tidak libur, bahas langsung. Kemudian yang kedua, dulu tidak boleh makan dan minum bila sudah tidur. Sedangkan syariah Rasul diperintah sahur. Tasahharu, bersaurlah. Bila abong-abong kuat, ayo sahur. Enggak. Bahkan bagus nama maghrib cina tidak terlalu banyak, tapi sahur yang banyak, yang berkualitas. Jadi memang sahur harus lebih utama. 3. Sebelumnya syariah saum bermacam-macam waktu. Maka di zaman Rasul yang wajib hanya Ramadan. Yang lainnya jadi tatawu. Tatawu itu artinya tambahan yang hukumannya sunnah. Dengan syariat Rasul terkadang menjadi syariat Rasul itu terkadang menjadi penerus, terkadang mengoreksi atau memperbaiki syariah masa silam. Ayat ini kata An-Nasafi yang wafat tahun 711 menunjukkan bahwa saum itu merupakan ibadah yang sangat tua. Bukan hanya dipadukan kepada Nabi Muhammad saja, sallallahu alaihi wasallam, melainkan umat terdahulu pun telah menerima perintah saum. Penegasan ini juga mengandung arti dorongan agar kaum muslimin bisa melaksanakan ibadah saum dengan sebaik-baiknya seperti umat masa silam. Ibadah saum menurut As-Sun'ani yang wafat 1182 Hijriah pada awalnya dipadukan atas umat terdahulu seperti Nabi Nuh dan seterusnya. Setelah turun ayat ini pada tahun kedua Hijriah, kata As-Sun'ani, maka yang diwajibkan adalah saum Ramadan. Dan saum 3 hari tiap bulan itu menjadi tatawu yang hukumnya sunnah. Dengan demikian syariah Rasul ada yang melestarikan ibadah terdahulu, ada pula yang mengoreksi. Itu kata As-Sun'ani. La'allakum tattaqun. Sekarang la'allakum tattaqun. Perkataan la'allakum tattaqun dikemukakan oleh Al-Baidawi yang wafat 682 Hijriah sebagai target antara. Kan target itu ada target akhir, ada target antara. Nah, tattaqun itu target antara. Saum bukannya hanya menahan diri tetapi mengejar takwa. Dan dikemukakan oleh hadis dari Abu Hurairah yang wafat tahun 57 Hijriah, diriwayatkan oleh Bukhari, yang wafat 256, asyamu junnah. Saum itu junnah. Wala yarfas wala yajhal. Berisai. Jangan berkata kotor, berbuat orang bodoh. Dan apabila ada yang maksa, bertengkar, qatalahu, ngajak perang, usatamahu, falyakul inni shaim. Aku saum. Jadi terang-terangan saum. Maaf, aku saum nih, tidak mau perang, tidak mau bertengkar. Dan waladhi nafsi biyadi, la khulufu famis shaim atyab indallah min rihil misk. Dan dengan demikian, demi zat Allah, jadi saum itu atyab. Mulut yang saum itu atyab indallah min rihil miski. Lebih harum
karena meninggalkan makan, minum, dan syahwat min ajli syam, dan Allah memberi pahala. Nah, hadis ini memberi isyarat, ya, demikian panjang lebar. Nah, sekarang kita lihat takwil karena tos adat. Pertama, yang dipanggil ayat ini menunaikan ibadah saum adalah orang yang telah beriman. Oleh karena itu, orang yang tidak merasa dipanggil berarti belum iman. Kedua, karena yang iman itu dipanggil, maka syarat saum adalah iman. Tiga, kalimat yang digunakan mempardukan saum, kutiba alaikum. Dan itu ternyata sama dengan kewajiban yang lain, cuman ada hukum yang berkaitan juga perubahan. Kemudian keempat, karena dituliskan termaktub, maka harus ingat. Soal 5, saum telah dipardukan umat terdahulu, maka mengingatkan sejarah. Kita harus pandai sejarah. 6, saum diharapkan mencapai derajat takwa. Jadi tidak ada jaminan saum itu menjadi takwa. Bisa takwa kalau ada usaha. Takwa pada dasarnya pengendalian diri. Maka tatbiknya Ramadan dalam perspektif ayat 183 ini, pertama, bulan meningkatkan iman. Kedua, melaksanakan tahun secara baik, penuh tanggung jawab. Ketiga, mengkaji sejarah. 4, meningkatkan takwa. Terus 2, langkah yang mesti ditempuh, proses ibadah saum dilakukan dengan sebaik mungkin. Ibadah saum telah diwajibkan, maka pandai-pandai mempelajari. Saum tidak hanya bersifat ritual, tapi juga ada unsur sosial. Ya, nilai ibadah saum tidak hanya dari sudut keimanan keikhlasan, tapi juga manifestasi positif atau tidak kepada perbaikan. Kemudian ayat-ayat yang bersifat khobariyah itu mengandung unsur insya'iyah, mengandung unsur perintah. Oleh karena itu diawali iman. Ada memang di bahasa al-iman yazdad wa yanqus atau al-iman yazid wa yanqus, tapi hadis ini dianggap dhaif oleh Nasiruddin Albani. Jadi tidak bisa dijadikan dasar al-iman yazdad wa yanqus tehnya tong dianggolah. Ai hadis dhaif itu majah. Jadi jangan jadi dalil, iman itu ya kadang turun, kadang naik. Bitoat yang terus dimaksiat. Ya, tapi di situ hadisnya dhaif, jangan diberikan dalil kalau hadis dhaif. Dan peningkatan iman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ya. Kemudian kutiba alaikumusiyam itu mengajarkan untuk mengajak orang. Ya. Kemudian kalimat kutiba alal ladzina min qablikum sejarah, berarti dalam surat Al-Hasr harus mengkaji sejarah untuk mengkaji masa silam, kaji masa kini, menggapai masa depan. Terus la'alakum tattaqun. La'alakum tattaqun itu ada Al-Baqarah 21, la'alakum tattaqun bunyinya. Langkahnya ada Al-Baqarah 63, juga la'alakum tattaqun. Terus ada Al-Baqarah 179, la'alakum tattaqun. Qisas. Dan Al-Baqarah 183, la'alakum tattaqun. Ada juga la'alakum tattaqun surat Al-An'am ayat 153. Maka ini langkah-langkahnya. Dengan demikian, agar saum merawih takwa, mesti ditempuh petunjuk ilahi sebagaimana diuraikan berbagai ayat. Takwa mudah diucapkan, tapi meraihnya harus diusahakan semaksimal mungkin. Semakin baik meningkatkan takwa, maka akan semakin baik nilai ibadah saum. Demikianlah subhanakallahumma wa bihamdik
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dialog nama nanti setelah sholat. Tanya jawab setelah sholat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.